Oh, Perkenalkan, kami dari oh di sini ya Pak? Iya. Dari kelompok Thomas, Delapan Thomas, ya, izin merepresentasikan mempresentasikan komunikasi massa Maletske. ya, Ya, dengan nama lain Melvin the Blur. Ya, Melvin the Blur, ya, itu aja. Model Melvin the Blur tahun 1966 serupa dengan model Shannon dan Weaver. Melvin the Fleur juga menawarkan proses komunikasi yang menyertakan komponen media massa dan saluran umpan balik atau feedback sebagai pola dalam mentransmisikan pesan. Artinya dalam suatu proses komunikasi massa, umpan balik biasanya akan membantu untuk menganalisa khalayak sasaran untuk ditemukan oleh sumber pembawa komunikasi, ya, pembawa informasi ya itu ya. Model ini dirancang lebih condong terhadap keberadaan komunikasi massa dibandingkan dengan bentuk komunikasi yang lain. Tanda yang paling khas dari bentuk model ini berkaitan dengan cara media mempengaruhi khalayak. Jadi dari modelnya Melvin the Fleur ini menyertakan komponen media massa dan saluran umpan balik. Jadi bisa ini loh apa ya namanya, interaksinya itu bolak-balik, nggak satu arah ya. untuk mendeskripsikan model Melvin the Blur, kita dapat memahaminya dari sisi yang sama dengan dua bagian yang berbeda. Pertama, model ini mengungkapkan bahwa media memiliki pengaruh yang kuat terhadap khalayak dalam menentukan agenda. Di beberapa kesempatan, khalayak akan cenderung menentukan sendiri informasi apa yang penting untuk diperhatikan dan tidak. Kedua, dengan adanya pengaruh media, audiens dapat memberikan persepsi yang berbeda-beda. Meskipun pesan yang disampaikan sama, namun pemikiran yang dimiliki per individu bisa jadi bermacam-macam. Akhirnya model ini dipelopori oleh Profesor Bidang Ilmu Komunikasi Melvin de Fleur Lawrence. Dia berasal dari Poland, Oregon, yang sempat menempuh pendidikan psikologi, sosiologi, studi teknisnya. Saya meneliti tentang hubungan eksperimental menggabungkan ilmu psikologi, sosiologi, dan komunikasi. Penelitian tersebut bertujuan mengetahui penyampaian informasi yang tersebar pada masyarakat di Amerika. Model ini mengasumsikan berdasarkan sikap penerima akan cenderung dipengaruhi oleh media meski terkadang memiliki keterbatasan. Untuk itu, tidak semua peristiwa yang berada di lingkungan sekitar dapat diolah menjadi suatu informasi media massa. Karena biasanya dalam komunikasi massa pesan akan memiliki syarat dan tujuan tertentu. Ibarat kata media adalah pesan merupakan poin penting yang menjadi tolak ukur dalam model Maletske. Peran media menjadi serius jika dihubungkan dengan penerima pesan atau khalayak massa. Kelebihan dari model ini adalah berani menampilkan seluruh keterlibatan unsur yang ada dalam komunikasi massa. Tidak hanya makna pesan, akan tetapi juga persepsi yang dapat dimunculkan oleh masyarakat berdasarkan informasi yang diterima dari satu orang ke orang yang lain. Jika kita melihat proses model Maletske, tentu kita beranggapan ini yang menjadi ciri dari komunikasi massa saat ini. Dengan menyertakan ilmu psikologi sosial, model Maletske berhasil menginterpretasikan pesan dalam media yang berbeda-beda. Meski terlihat sempurna, model Maletske tetap memiliki beberapa kekurangan yang menghambat proses komunikasinya.
Hal ini terlihat dalam unsur yang terlalu detail sehingga membuat model ini terkesan menjadi umum. Pada kesimpulannya itu pada intinya model Melecega ini mementingkan media untuk keseluruhan antar perorangan gitu. Jadi ada feedback ke satu arah gitu. Tapi kekurangannya itu ada membuat media informasinya itu jadi terasa lebih umum gitu. Iya, gitu. Ya mungkin seperti itu saja dari kelompok kami. Ya perkenalan dulu ya, gitu ya. Ya Bapak, sekian dari Saya mau dari namanya siapa? sama Ya, Rafiqin. orang pada. Ya saya Angga Nur Rahmat. Saya Satria Alistisnadi. Saya Reski Jona. Ya, mohon maaf jika ada salah kata atau kata yang kurang pas, mohon dimaafkan. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.